Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk hari ini Senin kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan Alhamdulillah pada hari Senin kemarin sudah menyelesaikan bab 2. Dan Bapak bersyukur pada bab 2 kemarin, baik itu kelas 4A, 4B, dan 4C, dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, untuk hari Senin ini kita akan melanjutkan bab 3, yaitu tentang belajar surah Al-Ma'un. Baik, ini surah Al-Ma'un. Peta konsep. Yang pertama, membaca dan mengamati. Yang kedua, menganalisa, merefleksi. Yang ketiga, arti dan kandungan atau pengetahuan. Yang keempat, praktik siswa atau keterampilan. Baik, untuk yang pertama, membaca dan mengamati, ini mencakup pertama, menerima bahwa Quran surat Al-Ma'un sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mampu membaca dan melafalkan surah Al-Ma'un. Yang kedua, menganalisa, merefleksi, mencakup pertama, menjalankan sikap santun kepada orang tua, teman, guru, dan masyarakat. Yang nomor 3, arti dan kandungan. Ini mencakup yang pertama, memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Ma'un. Berikutnya yang keempat, praktek siswa. Ini mencakup yang pertama, terampil menghafalkan surah Al-Ma'un. Yang kedua, terampil menjelaskan kandungan surah Al-Ma'un. Yang ketiga, terampil menulis ayat-ayat surah Al-Ma'un. Baik, lanjut. Nah, ini. Yang A, membaca surah Al-Ma'un. Ayo baca surah Al-Ma'un dengan fasih dan tartil. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Bapak ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Lanjut. Nah, sekarang yang B. Memahami arti surah Al-Ma'un. Mengapa kita perlu mengartikan surah Al-Ma'un? Dengan mengartikan surah Al-Ma'un, kita dapat mengetahui arti berkata. Ya. Per ayat dan seluruh ayat, kamu dapat mengartikan surah Al-Ma'un, yaitu dengan cara melafalkan secara berulang-ulang sehingga lancar dan hafal, atau dengan cara mendengarkan bacaan dan pelafalan teman kalian. Jadi kalau kalian harus mengulang-ulang terus. Bila perlu minta bantuan sama teman atau kakaknya, suruh membaca, kalian mendengarkan berulang-ulang terus, insya Allah bisa ya menghafalkannya. Berikut ya. Ayo kita lafalkan arti kata berikut. Nah, contoh. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang, yukadzibu, mendustakan, biddin, agama. Fadzalika, maka itulah, yad'u, menghardik, yatim, anak yatim, wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala, atas, dan seterusnya ya. Kalian sering mengulang-ulang terus ya. Lanjut. Nah, sekarang yang C, menghafalkan surah Al-Ma'un. Setelah kita dapat membaca surah Al-Ma'un dengan benar dan fasih, sekarang ayo kita menghafal surah Al-Ma'un dengan cara membaca berulang-ulang dari satu ayat dilanjutkan ayat berikutnya secara berulang-ulang. Nah, ini contohnya ya. Ditandai biar lebih paham. Contoh nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Lanjut. Sekarang yang D, menulis surah Al-Ma'un. Setelah kita belajar membaca, mengartikan dan menghafal surah Al-Ma'un secara baik dan benar, ayo kita belajar menulis. Nah, ini contohnya ya. Tulis dengan cara melanjutkan potongan ayat ya, atau melengkapi lafal yang sudah ada. Contoh ini aro'aital, nah yang titik-titik diisi alladzi, terus yukadzibu, yang titik-titik diisi biddin, ya kan. Nah, seterusnya. Nah, lanjut. Sekarang yang E, memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Nah, ini. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama, yaitu agama Islam. Mereka mengaku sebagai orang Muslim tetapi sering meninggalkan aturan agama Islam. Ya. Nah, ini ada pun ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ya. Yang pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti ia sengaja mendustakan agama. Lanjut. Nomor 2, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah wajib dikerjakan umat Islam. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang sholatnya riya. Riya artinya ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapat pujian. Ingin mendapat pujian dari teman, dari saudara, dari ibu, dari ayah, tidak boleh begitu. Nah ya, jadi kalau melakukan sholat dengan ikhlas, tidak ada embel-embel untuk dipuji atau minta pujian kepada orang tua. Yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Jadi alangkah baiknya sesama kalau ada anak yatim, kita harus memberi bantuan. Ya, jangan pelit sesama anak yatim. Ya. Yang terakhir, cara menyayangi anak yatim diantaranya yang pertama, membantu biaya pendidikan anak yatim. Nah, kalau bisa membantu biaya, ya.
biaya pendidikan, walaupun meskipun anak itu sekolah di MI, di MTS, di Aliyah, kalau memang perlu dibantu kita harus membantu, memang wajib membantunya. Yang B, menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Kita harus mensejahterakan anak yatim, ya. Jangan kita melihat anak yatim susah, terlantar, kita diam saja. Jadi kita harus mensejahterakan, ya, membantunya. Yang C, membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim. Kalian harus bisa membantu anak yatim, baik itu makan, minum, dan sebagainya, ya, supaya anak yatim itu jangan sampai sengsara. Kita harus benar-benar memperhatikan, mensejahterakan. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kesimpulannya di bab 3 ini kalian harus yang pertama membaca surat Al-Ma'un. Yang kedua, memahami arti surah Al-Ma'un. Yang ketiga, menghafalkan surah Al-Ma'un. Yang keempat, menuliskan surah Al-Ma'un. Yang kelima, memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Ya. Baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, karena sudah diterangkan walaupun secara singkat, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Untuk itu, seperti biasa, Bapak akan memberikan tugas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan tentunya Bapak mengharapkan dengan hasil yang maksimal. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.